Halo semuanya, aku Asalova. Aku seorang penyanyi, komposer, dan produser musik juga. Aku asalnya dari Purwokerto dan aku lulusan dari UGM, Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Sekarang aku lagi proses untuk merilis singleku yang ke-22. Jadi sebelumnya aku udah punya 21 karya yang dirilis di digital. Dan sekarang lagi proses untuk merilis lagu yang ke-22. Dan sekarang masih proses berunding sih, tapi ditunggu aja, insya Allah sekitar akhir tahun ini akan rilis. Awal karirku sebenarnya aku berawal dari cover dulu, terus setelah aku cover tiba-tiba viral, banyak di repost sama media-media sosial, akun media sosial di Instagram. Terus habis itu aku ketemu sama Mas Yovie Widianto. Nah, sama Mas Yovie Widianto ini aku diarahkan untuk coba asal bikin karya original sendiri gitu. Nah, karena skripsi aku juga itu tentang karakteristik lagu-lagu karya Yovie Widianto, jadi di situ aku mempelajari struktur lagunya Mas Yovie itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi waktu aku proses mengerjakan skripsi, aku juga sekalian ngerjain album. Jadi yang aku pelajarin di skripsi langsung aku terapkan di albumku yang isinya 9 lagu itu gitu. Aku udah mencoba untuk memulai bikin karya original itu dari tahun 2018 sebenarnya. Nah, waktu aku bikin skripsi itu kan tahun 2020. Jadi aku udah ada pengalaman bikin karya original di tahun 2018. Terus di skripsi ini kan aku menemukan melodi di verse itu enaknya seperti ini, terus melodi di chorus itu enaknya seperti ini, terus bridge itu tensinya seperti ini, aransemennya dimasukin seperti apa, kalau mau dimasukin modulasi itu seperti apa gitu. Jadi aku kombinasikan semuanya dan tentunya aku kolaborasi juga sama teman-teman aku di seni musik di Jogja yang keren-keren juga. Oke, jadi 21 lagu itu tentu aku nggak bekerja sendiri, tentunya aku juga kolaborasi sama papahku, sama teman-teman aku sebagai komposer. Jadi itu 21 lagu itu nggak murni semuanya komposisi dari aku, tapi ada juga dari teman-teman aku seperti Mas Robi dan Mas Sinang, terus papahku juga, Papa Andi, gitu. Karena Mas Yovie itu kan ini ya, sudah legend ya di Indonesia dan sudah menelurkan banyak sekali musisi-musisi hebat yang hits dan sudah bertahan lebih dari 4 dekade. Itu tentunya sebuah langkah yang gak semua musisi bisa sampai di titik itu dan Mas Yovie bisa membuktikan itu. Makanya saya sangat appreciate dengan Mas Yovie. Warna dari dominasi karyaku ya, itu kebanyakan pop melankolis sebenarnya, yang bentuknya itu orkestral, klasikal, karena aku banyak terpapar dengan musik-musik klasik gitu sih, karena basic aku juga klasik juga, tapi aku juga suka jazz, makanya aku mulai mengeksplor di lagu-laguku yang terbaru, di lagu For Show Melodius nomor 16 yang baru aku rilis Februari kemarin, itu genrenya jazz. Kalau suka nyanyi itu udah dari TK, suka ikut lomba, dapet juara juga, jadi ya menyenangkan aja dari kecil udah suka bermusik. Terus aku belajar klasik juga, gitar klasik dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Terus lanjut ke pendidikan seni musik dan S2-nya di Pengkajian Seni UGM. Yang mensupport aku terutama keluarga sih. Support dari keluarga itu sepenting itu, karena kalau nggak ada support dari keluarga, aku bisa apa? Itu dari keluarga, terus dari Mas Yovie itu juga yang selalu mendukung aku untuk ayo bikin karya lagi, ayo kolaborasi sama teman kamu siapa yang hebat-hebat gitu. Jadi tentunya aku nggak bekerja sendiri, aku nggak bisa sampai di titik ini tanpa dukungan dari lingkungan. Mungkin lebih ke apa ya, seringkali nggak disengaja juga sih, kayak misalnya aku insomnia gitu, terus subuh-subuh aku nggak bisa tidur, daripada nggak bisa tidur ya udah aku humming aja gitu, humming aku rekam di HP gitu, terus jadi satu lagu gitu kan. Terus pernah juga dalam satu malam itu aku cuma genjreng-genjreng sama papa aja bisa jadi 4 lagu gitu, jadi dalam satu malam aku menghasilkan 4 lagu itu pernah di albumku yang pertama itu, yang romansa itu. Terus kalau ritualnya mungkin lebih ke ini ya, aransemen, proses aransemen itu yang agak butuh diskusi sana sini, karena kita mau ngeletakin
modulasinya di mana nih, mau ngeletakin tensi naiknya di mana nih gitu kan, butuh apa pertimbangan dari teman-teman yang lain juga. Tapi kalau untuk komposisi biasanya lebih cepat sih. Oke. 21 sudah ada di platform digital. Nah, keinginan kamu ini untuk yang ke-22 tolong spill sedikit dong. Keinginan kamu tuh warnanya apa? Terus genrenya gimana? Ada aransemen apakah? Apakah memang mau kamu jadikan ini lagu bisa nanti mungkin bisa di koplo, ini nanti bisa di pop, ini nanti bisa di orkestra atau yang kayak gimana? Keinginan kamu untuk yang ke karya ke-22 ini? Karya ke-22 ya. Karya ke-22 tentunya aku pengen sesuatu yang baru yang belum pernah aku keluarkan sebelumnya. Jadi karena sebelumnya aku cenderung ke orkestral, jazz, mungkin aku pengen mencoba warna baru, kayak misal memasukkan unsur metal mungkin, lebih ke rock mungkin, atau lihat aja nanti. Kita masih berunding. Oke, melihat, ini kita bicara ke depan kamu ya? Ya. 22 jadi runding apa kayak gimana, terus nanti mau akan di rilisnya seperti apa, terus video klipnya juga seperti apa gitu, bisa di-spill sedikit gitu buat teman-teman yang pengen tahu siapa kamu gitu. Masih berunding dulu sih Mas untuk konsepnya ya. Kedepannya selain bermusik mau apa? Kan kamu kan juga ada secara komposer juga, pencipta juga. Kalau untuk bermusik, insya Allah saya berusaha untuk tetap konsisten berkarya. Dan kalau untuk bidang lain, saya sekarang lagi proses membuat buku untuk publikasi. Jadi dari penelitian S2 saya, insya Allah nanti bakal dijadikan sebuah buku. Ada pertanyaan lain lagi? Di bawah naungan label apa sih? Selama ini masih indie. Oh, indie? Iya, indie. Berarti persaingan sekarang tinggal di Jogja apa di Jakarta? Sekarang, jadi kemarin kan baru wisuda Januari. Setelah itu saya sempat ngajar di Jogja 3 bulan. Terus saya pindah ke Purwokerto, ngajar lagi untuk kegiatan. Terus ini rencananya pengen stay di Jakarta setelah ini. Nah, persaingan indie ini kan banyak. Ya. Apa yang membuat motivasi bahasa bisa mau berani membuat album yang ke-22? Single yang ke-22. Ya karena suka berbagi ide. Basicnya itu sih, karena suka berbagi. Apalagi tadi Mas? Persaingan dengan persaingan kan ya. Banyak nih sekarang. Ya saya percaya kalau musik kita nanti akan menemukan pendengarnya sendiri aja sih Mas. Oke. Oke.